Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sekarwati Nurul Fadilah, NIM 31219241 dari kelas A6 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi ISO 22000, 2005 dan HACCP di PT Mayora Indah Divisi Waper. Pendahuluan. ISO 22000 memberikan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan dan menetapkan persyaratan apa yang harus dipenuhi suatu organisasi untuk dapat mengendalikan bahaya keamanan pangan. Industri yang menggunakan ISO 22000 dapat memperoleh sertifikasi sesuai standar. ISO 22000 mencakup organisasi di seluruh rantai makanan, dari pertanian hingga sampai ke meja. PT Mayora Indah Tbk Divisi Waper merupakan manufaktur yang bergerak dalam bidang FMCG yang memproduksi makanan ringan atau wafer. Pada saat seperti sekarang ini, masyarakat sudah semakin peka terhadap kebutuhan sehari-hari yang didasarkan pada kualitas suatu produk. Hal inilah yang menjadi fokus utama bagi para perusahaan. Ini juga yang menjadi fokus PT Mayora Indah Tbk Divisi Waper untuk meningkatkan kualitas demi memenuhi kebutuhan atau persyaratan pelanggan, maka diterapkan sistem keamanan pangan yang bersumber pada ISO 22000, 2005 dan HACCP. Pembahasan. Dalam penerapan ISO, sebaiknya perusahaan memperhatikan langkah demi langkah agar tercapainya tujuan yang diharapkan, yaitu mendapatkan sertifikasi dari badan auditor yang terkait. Untuk mendapatkan sertifikasi serta implementasi dari sistem keamanan pangan, berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menyewa jasa konsultan. Untuk membantu dalam penerapan serta pengenalan sistem manajemen keamanan pangan, para karyawan diberikan training pengenalan dan pemahaman tentang ISO 22000, 2005 dan HACCP oleh tenaga ahli dari eksternal. PT Mayora Indah Tbk untuk mewujudkan itu semua mencari seorang konsultan yang dapat memberikan add value atau nilai tambah sehingga proses penerapan sistem manajemen keamanan pangan dapat berjalan berkesinambungan. Yang kedua, mindset up sistem manajemen. Setelah mendapatkan seorang konsultan, maka langkah berikutnya adalah mindset up sistem manajemen dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diinformasikan oleh konsultan. Langkah pertama adalah melakukan business check up atau gap analysis, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan situasi perusahaan dan di-compare dengan sistem manajemen yang akan diambil. Dari langkah ini akan mendapatkan input situasi dan kondisi perusahaan. Langkah kedua adalah melakukan training. Ada 3 jenis training yang biasa diberikan, yaitu training persyaratan, training pembuatan dokumentasi prosedur, dan training audit internal. Yang ketiga, mindset up dokumen dan implementasi. Untuk implementasi minimal diimplementasikan 1 bulan di perusahaan sampai ada report atau catatan mengenai prosedur yang sudah dijalankan. Langkah berikutnya adalah melakukan assessment yang biasanya dilakukan oleh konsultan ISO yang lain atau bukan konsultan HR dari perusahaan tersebut untuk mengecek apakah sudah benar atau masih ada perbaikan yang harus dilakukan. Yang keempat, sistem manajemen keamanan pangan. Di sistem manajemen keamanan pangan ini terbagi menjadi 2 syarat. Yang pertama, persyaratan umum. Sebuah perusahaan harus menetapkan, menerapkan, mendokumentasikan, serta memelihara suatu sistem manajemen keamanan pangan yang efektif dan wajib diperbaharui sesuai dengan regulasi atau peraturan yang terbaru. Perusahaan harus menetapkan ruang lingkup sistem manajemen keamanan pangan. Ruang lingkup harus menguraikan mengenai produk atau kategori produk, proses, dan lokasi produksi yang ditetapkan oleh sistem manajemen keamanan pangan. Yang kedua, persyaratan dokumentasi. Pada dokumentasi, sistem manajemen keamanan pangan harus mencakup yang pertama, pernyataan yang terdokumentasi tentang kebijakan dan sasaran keamanan pangan. Yang kedua, dokumentasi prosedur dan rekaman-rekaman yang dipersyaratkan oleh standar internasional. Yang ketiga, dokumen yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memastikan pengembangan, penerapan, dan pembaharuan sistem manajemen keamanan pangan yang efektif. Yang kelima,
kelima, tanggung jawab manajemen. Top manajemen perusahaan harus memberikan bukti komitmennya untuk pengembangan dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan dan untuk meningkatkan efektivitas secara berkesinambungan kebijakan keamanan pangan. Yang keenam, manajemen sumber daya. Manajemen harus menyediakan sumber daya yang cukup untuk penerapan, dan pemeliharaan serta pembaharuan sistem manajemen keamanan pangan. Yang ketujuh, perencanaan dan realisasi produk yang aman. Perusahaan harus merencanakan atau mengembangkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang aman. Perusahaan harus menerapkan, menjalankan, dan memastikan efektivitas kegiatan yang direncanakan dan setiap perubahan. Hal ini termasuk rencana HACCP. Perusahaan juga harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara PRP untuk mengendalikan 1. Kemungkinan masuknya bahaya keamanan pangan ke dalam produk melalui lingkungan kerja. 2. Kontaminasi biologi, kimia, dan fisika pada produk mencakup kontaminasi silang antar produk. 3. Tingkat bahaya keamanan pangan dalam produk dan lingkungan pengolahan produk. Kesimpulan. Penerapan ISO 22000/2005 dan HACCP pada PT Mayora Indah Tbk sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau kemajuan dari perusahaan, karena dengan mengimplementasikan ISO 22000/2005 dan HACCP, maka PT Mayora Indah Tbk dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas sebagai persyaratan utama pelanggan, sehingga PT Mayora Indah mendapat kepercayaan dari pelanggan. Dengan menerapkan ISO 22000/2005 dan HACCP di PT Mayora Indah Tbk, sehingga seluruh proses produksi dapat dikendalikan dan dipastikan keamanan pangannya. Dengan menerapkan ISO 22000/2005 dan HACCP di PT Mayora Indah Tbk, untuk penanganan ketidaksesuaian produk dapat segera diatasi atau ditindaklanjuti agar segera melakukan preventif dan corrective action. Dengan menerapkan ISO 22000/2005 dan HACCP di PT Mayora Indah Tbk, semua kegiatan dapat berjalan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Sarannya, agar PT Mayora Indah Tbk dapat terus melaksanakan atau menjalankan sistem manajemen keamanan secara konsisten serta terintegrasi, dan selalu berusaha untuk meningkatkan efektivitas serta melakukan perbaikan secara berkesinambungan sesuai dengan regulasi yang terbaru. Setiap karyawan dituntut dapat serta berperan aktif dalam melakukan penerapan sistem manajemen keamanan pangan agar selalu terjadi siklus improvement yang dapat menguntungkan perusahaan, dan sistem manajemen keamanan pangan dapat berjalan dengan baik, agar setiap karyawan baik level top manajemen sampai level operator dapat berkomitmen dalam penerapan sistem manajemen keamanan pangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.